Pada tahun 1886, sebuah lomba diumumkan di Paris. Pemenangnya akan berkesempatan merancang dan membangun bagian paling penting dari pameran dunia tahun 1889. Perusahaan Gustave Eiffel mengusulkan sebuah proyek yang akhirnya menjadi pemenang dari 107 proyek lainnya. Proyek pertama para arsitek dari perusahaan Eiffel ini adalah menara dengan pondasi batu, lengkungan monumental di antara kolomnya, aula dengan dinding kaca di tiap tingkat, dan bagian atas yang berbentuk seperti bola lampu, serta banyak hiasan ornamen. Proyek itu terlalu rumit sehingga mereka mengubahnya dan hanya menyisakan lengkungan di bagian bawah. Dibutuhkan waktu 5 bulan untuk menyelesaikan fondasinya dan 21 bulan lagi untuk memasang 18.000 komponen logam di atasnya. Kamu masih bisa melihat dan menghitung semua komponen ini saat mengunjungi kota Paris. Di tempatnya berdiri, Menara Eiffel terlihat revolusioner bahkan sampai hari ini. Tapi pada akhir abad ke-19, menara ini menjadi sensasi dan mengundang banyak kritik. Para penulis terkenal menyebutnya lampu jalan yang tragis, pipa pabrik setengah jadi, dan kerangka raksasa. Ada benarnya sih, menara ini tidak jauh berbeda dengan kerangka manusia, karena sebenarnya menara ini terinspirasi dari tulang paha. Saat mereka baru mulai mengerjakan proyek ini, tim Eiffel menghadapi masalah serius. Mereka harus membuat menara ini cukup kuat agar mampu menahan berat konstruksinya. Tapi pada saat yang sama, menara ini harus ringan udara. Jika satu kesalahan saja terjadi, bangunan tertinggi di dunia pada masanya ini akan roboh karena beratnya sendiri, gravitasi, atau angin kencang. Belum lagi, mereka harus bekerja menggunakan besi yang merupakan bahan bangunan baru dan revolusioner saat itu. Kurang lebih di waktu yang bersamaan, ahli anatomi Hermann von Meyer meneliti tulang paha atau femur, tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Struktur tulang kuat dan padat di bagian luar, tapi kenyal di bagian dalam, sama seperti bambu yang tumbuh sangat tinggi karena bentuknya merupakan tabung berlubang yang terbuat dari tabung-tabung yang lebih kecil, yang terbuat bahkan dari tabung-tabung yang lebih kecil lagi. Tulang, seperti halnya bambu, menopang beban yang diembannya berkat struktur yang berada di dalamnya, yaitu serat tulang yang tersusun dalam pola saling silang. Seorang insinyur dari Swiss, Karl Kalman, mengembangkan konsep ini dan menciptakan derek yang menggunakan pola seperti di tulang paha, tepat di tempat yang paling membutuhkan topangan. Gustave Eiffel menggunakan ide ini dan memutuskan untuk membangun menaranya menggunakan pola tiang dan kawat yang saling silang guna menopang konstruksinya. Dia melakukan sejumlah perhitungan mendetail dan merancangnya agar angin kencang hanya meniup langsung ke bagian paling kuat, yaitu 4 kakinya. Dan bagian lebar yang menghadap keluar di dasar menara terlihat seperti femur terbalik. Pembangunan menara ini dikerjakan dalam beberapa bagian dan pembangunannya selesai pada tanggal 31 Maret 1889. Sejak saat itu, dunia sains dan arsitektur telah banyak berubah, tapi alam masih terus menginspirasi penemuan dan teknologi baru yang keren. Ini disebut biomimikri. Misalnya, kereta cepat pertama di dunia, Shinkansen, yang beroperasi sejak tahun 1964, juga terinspirasi dari alam. Saat keluar dari terowongan dengan kecepatan hampir 300 km per jam, kereta ini menghasilkan ledakan sonik. Suaranya membangunkan orang-orang di kota terdekat dan menakuti hewan-hewan liar di sekitarnya. Saat sekelompok insinyur sedang berusaha memecahkan masalah ini, salah satu dari mereka, yang juga merupakan pengamat burung, menyarankan agar kereta ini dibuat menyerupai cekakak. Burung ini memiliki paruh panjang dan runcing yang membantunya menyelam ke air hampir tanpa cipratan saat berburu. Bagian depan kereta pun didesain ulang menyerupai paruh ini dan berhasil memecahkan masalah kebisingan. Bentuk baru ini juga membantu menghemat energi karena lebih aerodinamis dan membuat kereta ini 10% lebih cepat. Penemu Velcro terinspirasi dari anjingnya sendiri. Dia penasaran kenapa bagian biji atau buah kering sangat mudah menempel pada bulu anjingnya. Saat dilihat di bawah mikroskop, dia pun menyadari adanya duri kecil berbentuk kait pada buah kering ini. Kait-kait ini tersangkut menyerupai simpul ke berbagai bahan seperti bulu dan kain. George de Mestral mereplika konsep ini dan mendirikan perusahaannya sendiri pada tahun 1959.
Sejak saat itu, sistem pengikat simpul nilon yang menempel pada ujung-ujung runcing kecil ini telah dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Hiu adalah salah satu perenang terbaik di dunia. Mereka sangat cepat berkat bentuk tubuhnya dan jenis kulitnya yang bergeligi, alih-alih bersisik. Ilmuwan membuat selaput khusus terinspirasi dari fitur rahasia ini. Saat kapal dilapisi material ini, makhluk laut kecil tidak bisa melekat padanya, sehingga kapal mampu bergerak lebih cepat dan menghemat bahan bakar. Perenang yang mengenakan pakaian renang dari bahan yang terinspirasi dari hiu juga menjadi lebih cepat. Gigitan mereka juga jadi lebih keras. Nggak juga sih. Kupu-kupu dan burung merak yang berwarna cerah menginspirasi teknologi hemat energi untuk tampilan ponsel. Makhluk-makhluk ini memiliki struktur kecil di sayap dan bulu mereka. Ketika cahaya putih menyinarinya, bulu dan sayap ini memantulkan warna yang berbeda pada kecepatan yang berbeda karena permukaannya tidak seragam. Layar yang terinspirasi dari konsep ini juga menghasilkan warna dari pantulan cahaya alih-alih memproduksinya sehingga lebih hemat energi. Warnanya pun tetap cerah dan terang, jadi semuanya untung. Kumbang guru Namib Afrika adalah ahlinya mengumpulkan air. Hewan ini mengubah kabut menjadi tetesan air lewat benjolan kecil di cangkangnya yang langsung mengirim air ini ke kepala untuk diminum. Ilmuwan dan insinyur dari Institut Teknologi Massachusetts menciptakan struktur serupa dari kaca dan plastik yang dapat digunakan untuk pendingin dan membersihkan tumpahan racun dengan aman. Nah, paus adalah salah satu makhluk terbesar di bumi, sekaligus perenang, penyelam, dan pelompat yang hebat. Rahasia mereka adalah tonjolan-tonjolan di siripnya yang sangat mirip dengan sayap. Tonjolan ini mengontrol aliran air untuk membantu paus melakukan beragam manuver. Para ilmuwan memutuskan untuk menggunakan ide ini pada turbin angin. Turbin yang terinspirasi dari paus ini terbukti lebih stabil, tahan lama, dan lebih tenang daripada turbin biasa dan dapat menghasilkan lebih banyak energi dari angin dan air. Belalai gajah sangat aktif dan punya lebih dari 40.000 otot. Belalai ini mampu mengangkat beban berat dan melakukan gerakan rumit seperti memetik apel dari dahan pohon. Belalai ini menginspirasi lengan robot yang super aman dan fleksibel yang memiliki ingatan dan belajar untuk meraih sesuatu dari pengalamannya sendiri seperti bayi manusia. Teknologi ini sudah digunakan di pabrik, laboratorium, dan rumah sakit. Jenis robot lain yang lebih lunak dibuat menirukan bentuk gurita. Robot ini tidak bergerak pada lintasan yang sudah ditentukan seperti teman-temannya yang bertubuh keras. Robot ini dapat mengerut, menyusut, dan berubah menjadi bentuk baru karena tidak memiliki sendi tetap. Robot lunak ini juga tidak menabrak benda-benda dan tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan apapun. Itulah sebabnya robot ini bisa sangat berguna dalam misi penyelamatan. Kelelawar bisa terbang kemanapun berkat ekolokasi. Mereka menghasilkan suara ultrasonik yang memantul ke objek-objek di sekitarnya, lalu mereka menghitung jarak ke objek tersebut. Para ilmuwan merancang sistem serupa untuk dijadikan tongkat penuntun bagi para tunanetra. Tongkat ini mengirimkan 60.000 gelombang setiap detiknya dan menghasilkan gema. Makin kuat gemanya, makin dekat objeknya. Toke adalah pemanjat super yang dapat bergerak di segala jenis permukaan, termasuk dinding, langit-langit, dan kaca. Rahasia kesuksesan mereka adalah banyaknya rambut mikroskopis yang memberikan cengkeraman super kuat pada bahan apapun. Ilmuwan menggunakan pengetahuan ini untuk tujuan medis dan mungkin untuk mengubah manusia jadi Spider-Man di masa depan. Bahan pencengkeram yang mereka rancang ini diaktifkan lewat sinar UV. Lobster memang enak disantap, mereka juga punya penglihatan yang unik. Lensa matanya seperti cermin datar yang tidak membelokkan cahaya, tapi memantulkannya ke banyak sudut berbeda. Ilmuwan menggunakan prinsip ini dalam merancang teleskop yang dapat mengatur fokusnya dari berbagai sudut di luar angkasa. Penglihatan lobster juga menginspirasi perangkat sinar X yang dapat melihat menembus dinding baja tebal. Apa tadi aku sudah bilang lobster itu enak dimakan? Burung pelatuk menghabiskan hari-hari mereka menabuh batang pohon, tapi tengkorak dan otak mereka entah bagaimana tetap aman dan sehat. Itu karena paruh dan tengkoraknya memiliki banyak lapisan dan beberapa bagian di antaranya cukup empuk serta menyerap guncangan. Para ilmuwan menyadari hal ini lewat hasil pindaian siti kepala burung ini dan menggunakan konsep yang sama untuk membangun sistem peredam kejut mekanis untuk perangkat mikro.
Mereka juga bisa menggunakannya untuk membuat bahan isolasi kapal luar angkasa dan melindungi para atlet dari cedera. Namun, tidak semua upaya biomimikri berhasil dengan baik. Pada akhir 1990-an, Mercedes-Benz mencari ide desain baru untuk mobil yang aerodinamis, aman, efisien, dan dapat bergerak dengan lincah. Mereka mengira ikan kotak akan menjadi sumber inspirasi yang sempurna. Ikan ini menahan aliran air dan tetap berenang pada jalurnya, bahkan dalam aliran laut yang deras. Sayangnya, konsep ini bekerja dengan baik di laut, tapi tidak berhasil diaplikasikan pada mobil, sebab hasilnya malah membuat mobil jadi sangat tidak stabil. Hei, tapi itu bukan kegagalan. Setidaknya mereka mempelajari sesuatu walau tidak berhasil dan melanjutkan penelitian untuk mempelajari hal berikutnya. Boleh juga sarannya. Semua orang suka landmark yang bagus, misalnya Colosseum Roma, kota kuno Machu Picchu, dan piramida Giza. Tapi kamu penasaran nggak gimana tampilan tempat-tempat ini waktu baru selesai dibuat? Atau bahkan waktu bangunan ini ditutupi tumbuhan dan terlupakan? Siap-siap ya, kita akan kembali ke masa lalu buat berkunjung ke situs-situs arkeologi termegah di dunia. Kita mulai dari Amerika Selatan, tepatnya di pegunungan Peru. Ini dia, kota Machu Picchu. Machu Picchu adalah hasil dari kecerdikan dan kekuasaan peradaban Inca. Pada masa kejayaannya, peradaban Inca menduduki 4.000 km sepanjang garis pantai Amerika Selatan. Dari Ekuador sampai ke Chili. Machu Picchu terletak di jantung dan di tengah-tengahnya. Situs bersejarah ini dibangun sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, kira-kira tahun 1450 sebelum Masehi. Kota kecil ini terdiri dari sekitar 150 bangunan yang terbuat dari batu. Bangsa Inca berhasil membangun kuil, rumah, dan bahkan sistem terowongan air rumit untuk memberikan pasokan air ke seluruh kota. Mereka ngelakuin semua itu tanpa bantuan roda atau alat apapun yang terbuat dari besi. Perumahannya mirip rumah-rumah batu yang kita lihat sekarang. Bedanya, bangsa Inca nggak memakai semen untuk nempel batu-batunya. Tapi batu itu bisa ditumpuk dengan mulus. Bukan cuma itu, bangsa Inca sudah mengembangkan teknologi anti gempa yang belum sempurna, tapi efektif karena saat terjadi gempa, batu-batu bangunan akan bergoyang tanpa terjatuh dari tumpukan. Kalau Machu Picchu dibangun sekarang, biaya pembangunannya bisa melebihi 70 juta dolar. Banyak ahli sejarah belum tahu fungsi situs ini. Menurut beberapa teori, Machu Picchu mungkin dibangun untuk upacara keagamaan, benteng keamanan untuk bangsa Inca, atau bahkan tempat istirahat kerajaan. Namun, pada abad ke-16, 100 tahun setelah Machu Picchu dibangun, penduduk menelantarkan bangunan ini. Sebagian besar situs ini dipenuhi akar pepohonan dan tersembunyi selama 4 abad lebih. Pada abad ke-20, Machu Picchu ditemukan saat petani asal Peru memandu Profesor Yale University, Hiram Bingham Tree, ke situs itu. Sejak itu, Bingham dan banyak penjelajah lain terus meneliti Machu Picchu yang merupakan keajaiban arkeologis ini. Sekarang, yuk kita menuju kota Pompeii di Italia. Pompeii memenuhi imajinasi kolektif kita selama bertahun-tahun. Semoga aja erupsi Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi dan kehancuran seluruh kota seperti itu gak pernah terjadi lagi. Tapi kamu pasti penasaran, kayak gimana sih kota itu di hari terakhirnya? Jalanan, pasar, rumah, dan forum di kota itu terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanis dalam 18 jam. Berkat beberapa saintis cerdas, kita jadi tahu kalau lava dan abu yang menutupi Pompeii di hari terakhirnya bikin kota itu membeku. Beda dari es, awan abu nggak bikin kota itu utuh seperti sebelumnya. Tapi bangunan yang hancur selama 2000 tahun itu meninggalkan ruang kosong di dalamnya. Arkeolog menemukan cara agar bentuk kota yang terkubur itu terlihat kembali, yaitu dengan mengisi ruang kosongnya menggunakan injeksi plester.
Dan itu benar, emang sih kota itu jadi beda dari kota sibuk yang dihuni 12.000 orang selama bertahun-tahun sebelum erupsi terjadi. Pompei adalah kota yang kaya dan ramai. Reruntuhan situs ini mengungkap banyak daerah di Pompei dipenuhi rumah-rumah mewah yang beberapa di antaranya memiliki balkon. Saat itu, rumah seperti ini adalah simbol kekayaan. Dan percaya atau tidak, karya seni pun selamat dari erupsi ini. Arkeolog nemu fresko dan mural makhluk-makhluk mitologi yang masih utuh. Semua karya seni ini nunjukin kalau masyarakat kelas atas tinggal di sana. Dari reruntuhan itu, bahkan ditemukan bak mandi, air panas, dan pancuran dari bahan mahal. Oh iya, penduduk Pompei juga punya gigi bagus. Arkeolog bahkan bisa melihat detail sekecil itu dari cetakan plester yang mereka pulihkan dari bawah tanah. Masih di wilayah Italia, ada salah satu tempat wisata paling populer di dunia, Colosseum Roma. Tempat ini dibangun sebagai amfiteater pada pemerintahan Kaisar Vespasian, kira-kira tahun 70 Masehi, tapi baru diresmikan tahun 80 Masehi oleh putra Vespasian, Kaisar Titus. Monumen ini megah banget, tinggi dindingnya 48 meter, ada lebih dari 80 pintu masuk dan bisa menampung 87.000 orang. Semua kelas dan kelompok sosial boleh masuk Colosseum, makanya tempat ini berkembang selama berabad-abad. Saat Kekaisaran Romawi mengalami kemerosotan pada abad ke-6 Masehi, Colosseum mulai ditelantarkan. Selain itu, monumen ini juga dijarah. Beberapa kolom dan batunya dipakai buat membangun infrastruktur di tempat lain. Colosseum asli cuma tersisa sepertiganya. Sekarang aja bangunan ini masih besar. Coba bayangin pas utuh deh. Salah satu kekaisaran terbesar di dunia berada di Yunani. Pada masa kejayaan kekaisaran ini, kira-kira 2400 tahun lalu, penduduk Yunani membangun benteng bernama Akropolis. Akropolis terdiri dari beberapa bangunan bersejarah. Tempat ini dianggap salah satu landmark peradaban barat terbesar sampai sekarang. Turis yang datang ke Athena sekarang mungkin melihat pilar Parthenon yang berwarna kekuningan dan udah rusak. Pilar ini berdiri tinggi di salah satu bukit kota itu, tapi saat dibangun sekitar tahun 447 dan 432 sebelum Masehi, Parthenon yang megah dan agung itu berwarna putih karena seluruh monumen itu dibangun dengan marmer putih. Patung-patung di dalamnya terbuat dari emas. Parthenon adalah kuil seluas 2.130 meter persegi yang ditopang oleh 69 kolom marmer. Balok marmer terbesarnya masing-masing berbobot 10 ton. Dan lebih mengejutkannya lagi, marmer itu bukan berasal dari Athena, tapi dari lokasi yang jaraknya 17 km dari Akropolis. Tempat ini bernama Gunung Pentelikon. Ahli sejarah yang tertarik dengan tempat asal bahan bangunan utama buat Akropolis ini nemu banyak marmer kecil dan besar tersebar di seluruh tanah Gunung Pentelikon. Bangsa Yunani juga membangun jalan buat ngangkut batu itu. Tapi mungkin monumen yang paling berpengaruh sepanjang masa ada di pusat Timur Tengah, dekat kota Kairo, Mesir. Piramida ini termasuk salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Kompleks Piramida Giza dibangun sebagai makam untuk Firaun Khufu sekitar 4.500 tahun lalu. Sekitar 30.000 orang terlibat dalam proses pembangunannya. Kompleks ini memiliki 3 piramida. Monumen besar itu tersusun dari sekitar 8.000 ton granit dan lebih dari 550.000 ton mortar. Yang bikin tampilannya kayak sekarang. Tapi kamu percaya nggak kalau dulu piramida ini kelihatan beda jauh? Dulu, warna piramida ini putih berkilap dengan ujung segitiga emas di puncaknya. Bangsa Mesir menggunakan lebih dari 6 juta ton batu kapur buat melapisi struktur berbatu yang seperti tangga. Teknik ini bikin piramida berwarna putih berkilau saat disorot sinar matahari langit Mesir. Piramida Khufu jadi struktur tertinggi di dunia lebih dari 3.800 tahun. Piramida Khufu juga jadi satu-satunya piramida bersisi 8 di Mesir dan konon sejajar dengan sabuk Orion. Piramida ini dianggap salah satu konstruksi paling lurus yang menghadap ke utara.
tahun 1979, piramida ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Yuk kita ke kota Agra di India buat mengunjungi Taj Mahal. Tempat ini emang dikenal dengan nama Taj, tapi sebenarnya bisa disebut dengan nama yang lebih manis, tetesan air mata di pipi waktu. Taj ini dibangun selama 22 tahun dari tahun 1632 atas keinginan Kaisar Mughal, Shah Jahan, sebagai ungkapan cinta untuk Mumtaz Mahal yang merupakan istri ketiga dan kesayangannya. Bangunan ini dibangun dengan marmer putih gading. Kerennya, karena konservasi yang ketat, bangunan ini masih sama kayak pas pertama dibangun. Ngomongin bangunan-bangunan ini, bikin aku pengen jalan-jalan. Kalau kamu gimana? Kasih tahu kami di kolom komentar kalau kamu pernah pergi ke tempat-tempat ini. Tulis juga landmark apa yang mau kamu tambahin ke video ini ya. Kebanyakan dari kita selama ini percaya bahwa Stonehenge, salah satu monumen paling ikonis di dunia, adalah kalender kuno karena kecocokannya dengan titik balik musim panas dan musim dingin. Tapi belum ada orang yang benar-benar tahu bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Sekarang, sekelompok tim peneliti melakukan penelitian lagi. Ternyata, Stonehenge mungkin dulunya berfungsi seperti kalender matahari. Prinsipnya sama dengan yang dimiliki kalender matahari Mesir, yaitu kalender yang didasarkan pada satu tahun yang terdiri dari 365,25 hari. Tiap batu dari lingkaran sarsan misterius ini mewakili satu hari dalam satu bulan. Sarsan adalah sebutan dari batu-batu besar ini. Stonehenge sebetulnya kalender abadi tempat orang bisa melacak tiap titik balik matahari terbenam musim dingin. Dengan begitu, mereka yang tinggal di dekat Stonehenge, yang sekarang berlokasi di Wiltshire, Britania Raya, bisa melacak hari-hari dan bulan-bulan dalam setahun. Sekarang kita semua tahu tentang sistem kalender misterius ini karena penemuan menarik ini di tahun 2020. Tim tersebut telah mengidentifikasi sumber 50 dari 52 sarsen yang menyusun lingkaran batu ikonis yang kita kenal itu. Mereka menganalisis komposisi kimia sarsen ini dan melacak asalnya sampai ke Westwoods di Wiltshire, yang jauhnya sekitar 24 km dari monumen itu. Ke-50 sarsen ini bukan cuma berasal dari sumber yang sama, tapi juga ditempatkan di posisinya sekarang, kira-kira di waktu yang sama pula. Sarsen menyusun lingkaran luar Stonehenge, juga cincin dalam yang berbentuk tapal kuda. Di dekat pusat monumen ada batu-batu lebih kecil yang dikenal sebagai bluestone. Tim itu melacak asal bluestone sampai ke Wales. Mereka juga menemukan bahwa sarsen memiliki komposisi kimia yang sama, yakni lebih dari 99% silika dan sisanya ada beberapa elemen lain. Tidak ada sarsen yang sama dan sarsen ini juga berbeda dengan klaster utama. Sarsen ini diatur dalam 3 formasi yang berbeda di Stonehenge. 30 diantaranya membentuk lingkaran batu besar yang mendominasi monumen ini. 4 batu pangkalan membentuk formasi persegi panjang di luar lingkaran, sedang sisanya yang berlokasi di dalam lingkaran batu disusun menjadi 5 triliton. Triliton adalah formasi 2 batu vertikal dengan sebuah batu horizontal di bagian atasnya. 30, 5, dan 4 adalah angka-angka yang sangat menarik dalam konteks sistem kalender ini. 30 tiang yang tersebar di sekeliling cincin sarsen bisa mewakili hari-hari dalam sebulan. Jika dikalikan 12, kamu mendapatkan total 360. Tambahkan 5 lagi dari triliton pusat, maka hasilnya jadi 365. Dan untuk menyesuaikan kalender dengan tahun matahari, harus ditambah 1 tahun kabisat tiap 4 tahun kan? Tim peneliti percaya manusia kuno memakai 4 batu pangkalan untuk mencatat bagian ini. Jadi, dalam sistem ini, mereka memasangkan titik balik matahari musim panas dan musim dingin tiap tahun dengan pasangan batu yang sama. Manusia kuno mulai membangun Stonehenge sekitar 5.000 tahun lalu dan butuh lebih dari 1.000 tahun untuk menyelesaikan karya itu. Tapi Stonehenge yang kamu lihat sekarang bukanlah versi lengkap asli awalnya. Orang-orang telah memecah dan mengambil bagian bluestone dan sarsennya. Struktur seluruhnya juga berubah seiring waktu karena sudah banyak generasi. Tepatnya 180 generasi yang lewat sejak awal Stonehenge. Semuanya berperan serta dalam pembangunan dan pemugarannya. Stonehenge dibangun dalam 4 tahap.
Pertama, orang-orang membangun pagar melingkar yang berdiameter lebih dari 100 meter dan melingkari 56 lubang. Sebuah tebing tinggi mengapit parit pagar, sedang di luarnya ada tebing rendah. Beberapa teori bahkan mengatakan bagian ini adalah semacam pemakaman umum. Kemudian dalam tahap kedua, para pembangun menambahkan triliton sarsen berbentuk tapal kuda. Dalam tahap ketiga, mereka membangun jalan upacara yang panjangnya hampir 3 km. Ini mungkin menandai jalur bluestone yang dipindahkan orang dari lubang Aubrey ke lubang Q dan R, yaitu lengkung ganda tempat bluestone telah ditata. Di tahap ini, pembangun juga mengatur lagi batu jalan masuk dan memotong lagi parit pagar utama. Dalam tahap keempat, batu-batu itu dipecah dan pembangun mengukir batu sarsen. Kemudian, akhirnya bluestone dimodifikasi lagi. Para pembangun tidak meninggalkan catatan tertulis tentang cara mereka berhasil memindahkan batu-batu berat ini ke lokasi dan mendirikannya dengan tegak sempurna. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa teknik mereka lebih berhubungan dengan pertukangan kayu daripada batu. Mereka membuat lubang-lubang tanggam dan purus yang menonjol sebab mereka ingin menyatukan batu-batu ini, dan mereka memakai sambungan lidah dan alur untuk itu. Saat menggali lubang untuk batu-batu itu, mereka menaruh tiang-tiang kayu di belakang lubang yang dipakai sebagai penyangga. Lalu, mereka memindahkan batu ke posisinya dan menariknya dengan tali supaya bisa tegak. Mereka memenuhi lubang dengan puing-puing agar batunya tetap di tempat. Masyarakat pertanian pra-industri menyatukan monumen menarik ini cuma dengan memakai peralatan dari batu dan tulang. Bahkan, roda pun belum ditemukan. Formasi luar biasa ini juga dikenal sebagai batuan berdering. Batu-batu yang bisa kamu lihat di Stonehenge memiliki karakteristik akustik yang cukup aneh. Jika kamu memukulnya, batu akan menghasilkan bunyi nyaring. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang mau repot-repot mengangkutnya dari tempat sejauh itu. Dalam beberapa budaya kuno, orang percaya batuan ini mengandung kekuatan penyembuhan. Ini lokasi wisata yang benar-benar populer, yang menarik lebih dari 1 juta pengunjung dalam setahun. Saat pertama dibuka untuk umum, pengunjung diizinkan berjalan di antara batu. Bahkan mereka bisa memanjatnya karena belum ada pembatasan. Sampai akhir abad ke-19, pengunjung seringnya mengambil potongan batu untuk dibawa pulang sebagai souvenir. Mereka juga mengukir inisial mereka di batu-batu itu. Mereka berkemah dan bikin lubang api unggun di dalam lingkaran. Tidak tahu kalau menggali lubang akan mengancam stabilitas monumen. Seiring waktu, pengunjung menghadapi makin banyak pembatasan. Sampai akhirnya monumen diberi pembatas tali di tahun 1997 karena batu-batu itu mengalami erosi parah. Itu artinya kalau berkunjung, kamu cuma bisa melihatnya dari kejauhan. Kecuali kamu mau bayar lebih untuk pengalaman lingkaran batu yang cuma bisa diatur di luar jam kunjungan biasa. Awalnya Stonehenge punya 2 pintu masuk yang menuju ke dalam pagar. Ada pintu masuk lebar di timur laut dan satu lagi yang agak lebih sempit berlokasi di sebelah selatan. Sekarang ini kamu bisa melihat ada lebih banyak lagi celah. Ini kebanyakan karena jalur yang dibuat kemudian yang dulunya melintasi monumen itu. Tanah di dalam Stonehenge sudah sangat terganggu, dan itu bukan karena pengunjung random yang membuat lubang api. Pernah ada sekelompok orang yang menggali sebuah lubang besar yang dalam di dalam lingkaran batu pada abad ke-17 untuk mencari harta karun. Lalu ada Charles Darwin yang juga melakukan penggalian karena dia meneliti cacing tanah di area itu. Dia ingin tahu bagaimana cacing ini bisa memengaruhi objek di dalam tanah seiring waktu. Dia mengamati bahwa ada sebuah batu yang jatuh di sana, tenggelam lebih dalam di tanah dan sadar bahwa itu terjadi karena aktivitas makhluk kecil ini yang selalu mengaduk tanah. Di tahun 1963 ada teori bahwa Stonehenge dibangun sebagai semacam komputer yang memperkirakan gerhana matahari dan bulan. Kemudian sebagian orang bilang Stonehenge sebenarnya dibangun sebagai monumen bagi nenek moyang yang telah meninggal. Teori ini mengatakan sifat permanen batu itu mewakili hidup abadi setelah mati. Rata-rata batu sarsen yang bisa kamu temukan di sana berbobot 25 ton, sedang bobot batu terbesar sekitar 30 ton. Kalau ingin tahu semasif apa sebenarnya batu-batu ini, kamu bisa pergi ke belakang pusat pengunjung di galeri ruang terbuka untuk melihat replika batu sarsen. Ini adalah salinan sebenarnya dari batu sarsen yang berdiri tegak dari salah satu triliton yang berlokasi di tapal kuda dalam monumen.
Ada 5 rumah Neolitik di Stonehenge yang didasarkan pada bukti arkeologis rumah-rumah yang dibangun di area itu. Masing-masing punya dinding yang dibangun dengan pasak dan berlantai kapur. Sebagiannya bahkan punya perabot. Ditemukan juga banyak sampah yang artinya orang di area ini suka perayaan dan berpesta. Penelitian menunjukkan orang tinggal di rumah-rumah ini selama 50-100 tahun, sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi. Ini masa-masa para pembangun membawa batu sarsen ke Stonehenge. Selama mereka membangun Stonehenge, generasi manusia sendiri mengalami perubahan besar dari zaman batu ke awal zaman perunggu. Mereka tidak lagi statis dan terisolir. Mereka mulai lebih sering bepergian dan berdagang, yang artinya mereka jauh lebih sering berkomunikasi dibanding nenek moyang mereka, bahkan secara internasional. Mungkin beginilah mereka menyebarkan kabar tentang Stonehenge, dan saat itu pula lah seluruh misteri dan daya tarik terhadap monumen itu dimulai. Patung-patung Moai berdiri tinggi dan gagah selama ratusan tahun. Dulu orang mengerahkan banyak tenaga untuk memahat patung-patung besar ini. Lalu tiba-tiba mereka menghentikan pembuatannya. Kenapa? Yuk kita pecahkan misteri ini. Pulau Paskah yang berlokasi 4.000 km di sebelah timur Tahiti memiliki area seluas 163 km persegi. Sampai saat ini, Pulau Paskah adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Dulu pulau ini tertutup hutan yang penuh berbagai pohon dan paku-pakuan. Tapi saat orang-orang pertama datang ke pulau ini sekitar tahun 400 Masehi, hutan-hutan itu perlahan lenyap. Sejak 1250 Masehi, patung-patung Moai muncul di seluruh pulau. Orang membuatnya dari berbagai batuan, abu vulkanik yang dikempa, batuan basal, trasit, dan skoria merah. Karena ini pulau vulkanik, inilah semua bahan yang harus dipakai pembuat patung. Dan begitu pekerjaan selesai, mereka menutupi karya itu dengan batu apung. Wajah tiap patung berbeda, tapi semua punya ekspresi khas dengan alis tebal dan hidung besar. Lengannya dipahat ke dalam badan. Sebagian kepala patung memakai topi. Di seluruh pulau ada hampir 900 patung. Ukurannya lain-lain. Tinggi rata-rata patung 4 meter dan yang terbesar mencapai ketinggian 10,1 meter dan beratnya sampai 82 ton. Karena wajah tiap patung itu beda, ada teori bahwa patung-patung itu mewakili dan menghormati nenek moyang, para ketua, dan orang-orang penting lain yang tinggal di pulau itu. Tapi, tanpa bukti jelas, hampir mustahil mengetahui tujuan dibuatnya Moai. Dulu, patung-patung ini berdiri indah di sepanjang pesisir, mengawasi manusia di pemukiman, dan punggung mereka menghadap dunia roh laut. Ketika bangsa Eropa pertama kali menemukan patung-patung Moai di tahun 1700-an, banyak di antaranya yang sudah terguling. Dan pembuatan patung sudah berhenti jauh lebih dulu dari saat itu. Untuk membuat patung-patung ini dikerahkan banyak tenaga. Para pengrajin ahli menghabiskan banyak waktu memahat patung-patung itu pelan-pelan dengan beliung sederhana. Satu tim yang terdiri dari 6 orang akan bekerja keras sepanjang tahun untuk membuat satu patung saja. Mereka sering harus memindahkannya ke tempat khusus di pulau itu, sejauh 18 km. Dengan bantuan penanggalan karbon, para ahli berhasil mengetahui patung-patung itu mulai muncul tahun 1250 Masehi. Kemudian, sekitar tahun 1500 Masehi, proses itu berhenti. Para pembuat patung meninggalkan pahat mereka begitu saja di tempat terakhir dipakai, dan baru seperempat dari seluruh patung ditaruh di tempat yang semestinya. Setengahnya masih di tempat tambang, sedang yang lain ditinggalkan di tanah saat pengangkutan. Telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka nggak berminat lagi. Ada banyak teori kenapa ini terjadi, dan kebanyakan dikaitkan dengan penggundulan hutan. Mungkin penghuni pulau menggunakan kayu untuk memindahkan patung ke seluruh pulau, atau memakai kereta luncur dan tali, atau bahkan balok untuk menggelindingkan dan kano untuk mengapungkan. Lambat laun, kayu berkurang. Pohon-pohon di pulau itu butuh waktu sangat lama untuk tumbuh. Tikus-tikus memakan sebagian besar biji-bijian. Orang banyak memakai kayu, dan mereka butuh kayu bukan cuma untuk hal-hal praktis, tapi juga untuk bikin patung. Alasan lain penghentian pembuatan patung mungkin karena mereka sibuk dengan pekerjaan lain. Taman-taman batu makin umum dengan populasi yang bertambah.
Batu cocok untuk tanah agar tanah tetap hangat sekaligus menyuburkannya. Penduduk pulau menghabiskan banyak waktu dan tenaga membuat taman-taman batu itu. Jadi, gak ada waktu lagi untuk membuat dan mengangkut patung. Teori lain bilang bahwa keyakinan mereka berubah seiring waktu. Diduga, penghuni pulau dulu memandang patung sebagai penghubung dengan nenek moyang mereka. Tapi setelah beberapa saat, ritual menggambarkan unjuk kekuatan dan daya tahan menjadi lebih tersebar luas. Dan dengan ritual ini, penduduk pulau mulai mengukir bentuk-bentuk yang ada kaitannya dengan burung laut. Burung laut menjadi hewan utama di pulau itu. Mereka mulai percaya nenek moyang mengawasi mereka melalui burung-burung, bukan patung. Jadi nggak ada alasan lagi untuk membangun moai. Bagaimanapun, teori-teori ini mungkin benar. Masalahnya, pulau kecil ini nggak bisa mendukung populasi yang bertambah. Yang dulunya tanah subur tertutup hutan dengan cepat berubah jadi lanskap gersang. Selama beberapa abad pertama, mereka mengandalkan sumber daya hutan. Sekitar 1550, setelah hutan menghilang, pertanian jadi lebih penting. Suku-suku yang dulu bekerja sama membangun monolitik fantastis menjadi bersaing satu sama lain. Saat memperjuangkan tanah dan sumber daya ini, mereka menggulingkan patung-patung moai untuk mengurangi pengaruhnya. Abad-abad sesudahnya, semua patung sudah digulingkan, tapi nggak semuanya dengan sengaja. Banyak di antaranya yang roboh secara alami setelah diabaikan sekian lama. Sebagian bahkan berakhir di laut yang mengitari pulau itu. Dan untuk sementara, patung-patung itu ada di sana. Tapi ada berita bagus terkait patung-patung ini. Mereka didirikan lagi untuk memberikan pengalaman seru bagi pengunjung dari seluruh dunia. Kalau kamu berlayar ke pulau ini, pertanyaan pertama mungkin bukan bagaimana patung itu dibuat dan dipindahkan. Pertanyaan itu mungkin, bagaimana seseorang berhasil sampai ke sini untuk pertama kalinya? Ini salah satu prestasi yang paling menakjubkan. Orang Polinesia melakukan beberapa hal yang luar biasa. Sejak tahun 1500 sebelum Masehi, para pelaut ini menjelajahi dunia. Mereka memakai penemuan laut tercanggih di masanya. Mereka mengarungi samudera dengan katamaran dan perahu cadik, berawal dari Asia Tenggara dan menghuni banyak lagi tempat di seluruh Pasifik. Mereka tinggal sampai di Hawaii Utara pada tahun 900 sebelum Masehi dan ke selatan sampai Selandia Baru pada tahun 1200 sebelum Masehi. Dan pelayaran terjauh ke timur pastinya ke Pulau Paskah. Hanya dalam beberapa ratus tahun, para pelaut awal ini telah menghuni area seluas ribuan kilometer persegi. Mereka cuma mengingat-ingat tempat yang pernah dikunjungi dan dengan begini berhasil bernavigasi di samudra. Mereka memakai banyak teknik. Mereka mengamati matahari ketika terbit dan terbenam, bintang-bintang membantu mereka di malam hari. Jika keadaan mendung dan para pelaut itu nggak tahu arah secara visual, mereka memakai metode cerdas lain. Mereka mengamati gerakan arus laut dan pola gelombang serta memperhatikan biopendar di dalam air. Pola ini membantu mereka menemukan lokasi pulau tertentu. Para pelaut ini bahkan tahu bagaimana pulau-pulau dan atol di kejauhan menyebabkan gangguan udara dan laut. Burung-burung juga memberi pertanda kepada mereka. Sebagian burung bermigrasi jauh dari satu pulau ke pulau lain yang memberi pelaut semacam koneksi visual untuk rute mereka. Burung-burung jenis lain punya waktu makan tertentu. Para pelaut tahu kapan dan di mana mereka berburu dan mengarahkan perahu mereka ke tempat burung-burung ini makan. Orang Viking terlalu banyak disanjung dalam hal kemampuan berlayar. Ketika orang Viking memakai kompas matahari, orang Polinesia awal hanya mengandalkan pengetahuan tentang bagaimana alam sendiri bisa memandu mereka. Keahlian mereka begitu maju hingga tahun 1769. Kapten James Cook, penjelajah asal Inggris, bahkan mempekerjakan navigator Polinesia karena pengetahuannya yang luas tentang laut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia bisa menggambar peta berdasarkan ingatan. Peta ini mencakup. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas, jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan, dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas.
Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida Agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida Agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida Agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida Agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari. Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori.
Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan gak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket. Lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu, mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya. Bayangkan kamu baru saja memenangkan tiket keliling dunia untuk mengunjungi landmark paling terkenal di planet ini. Menyenangkan bukan? Tapi ada satu catatan, kamu mungkin akan mengunjunginya untuk terakhir kalinya dalam hidupmu. Itu karena landmark ini terancam lenyap dalam masa hidup kita. Astaga! Paris, kota cinta.
Bagi mata modern kita, sulit membayangkan kota ini tanpa landmark paling terkenalnya, yaitu Menara Eiffel. Tapi tentu saja, menara ini nggak ada sejak dulu kala. Gustave Eiffel, arsitek menara ini ditunjuk untuk menampilkannya pada pameran dunia tahun 1889. Tapi menara yang dijuluki Iron Lady itu seharusnya hanya berdiri selama 20 tahun. Setelah itu, menara ini akan dihancurkan. Hanya saja, rencana ini nggak pernah terlaksana. Menara ini nggak dirobohkan karena ada antena yang dibangun di bagian atas menara. Dan antena ini menghantarkan sinyal nirkabel. Tapi ada satu masalah, menara ini terbuat dari besi, dan seiring waktu serta cuaca buruk yang sering terjadi di Paris, besi akan rusak dan berkarat. Dan karat ini membuat besi menjadi lemah hingga akhirnya bisa retak. Dan jika sebuah menara yang seluruhnya terbuat dari besi mulai retak, kamu tahu apa artinya? Gak ada lagi foto selfie makan croissant di depan Menara Eiffel. Tampaknya pemerintah Prancis menyadari hal ini. Tapi alih-alih memperbaiki seluruh menara, mereka hanya mengecat karatnya saja. Perhentian selanjutnya adalah Roma yang indah. Kamu kesini untuk mengunjungi, tebakanmu benar, Colosseum. Salah satu monumen yang paling banyak dikunjungi di dunia. Dulu para gladiator beraksi di sana. Nah, sebaiknya ucapkan Arrivederci sekarang selagi bisa. Seperti banyak monumen kuno lainnya, Colosseum terancam lenyap. Bangunan ini sudah berdiri selama hampir 2000 tahun sejak diresmikan oleh Kaisar Vespasianus. Namun, karena terpapar cuaca buruk setiap tahun, monumen ini semakin rapuh. Masalah utamanya adalah salju. Ketika salju menyelimuti Colosseum, air yang membeku meresap ke dalam celah-celah bebatuan dan membuatnya menggembung. Sama seperti saat menaruh kaleng soda di freezer dan bagian bawahnya menyembul keluar. Memang, salju jarang turun di Roma, tapi suhu di bawah 0 derajat Celcius pun bisa menyebabkan kerusakan parah pada Colosseum. Dan karena kita nggak bisa mengendalikan cuaca, nggak ada yang tahu sampai kapan kita bisa melihat keindahan ini. Setelah naik pesawat ke India, kamu tiba di Taj Mahal. Bangunan ini bahkan lebih memukau saat dilihat secara langsung daripada di foto. Taj Mahal adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Tapi kamu mungkin bertanya, kenapa bangunan ini terancam hilang? Monumen ini selesai dibangun pada tahun 1643 dan dibuat dari marmer putih murni sebagai hadiah dari Kaisar Shah Jahan untuk istri tercintanya. Kalau kemeja putih kita saja bisa kotor hanya dengan melangkah keluar rumah, bayangkan sebuah monumen terbuka yang sudah berdiri lebih dari 4 abad. Taj Mahal terletak di kota Agra, tepat di samping Sungai Yamuna. Selama bertahun-tahun, wilayah ini menjadi sangat tercemar, dan semua polusi ini menyebabkan kerusakan pada Taj Mahal. Mahkamah Agung India sudah memperhatikan masalah ini selama bertahun-tahun, dan mengatakan monumen ini berubah warna menjadi kehijauan dan coklat. Jadi, pihak otoritas tinggi menyatakan pemerintah setempat harus merestorasi Taj Mahal sepenuhnya, atau mereka akan menutupnya, atau lebih buruk lagi, menghancurkannya. Demi kebaikan umat manusia, kuharap mereka memutuskan untuk merestorasinya. Kalau enggak, maka hanya akan tersisa 6 keajaiban dunia. Akhirnya kamu sampai di Amerika Selatan. Lebih tepatnya, kini kamu berada di wilayah pegunungan Peru. Kalau nggak terbiasa berada di ketinggian, kamu mungkin akan sedikit pusing. Tapi semua itu sepadan saat melihat reruntuhan suku Inca yang memukau di Machu Picchu. Kota ini terletak di ketinggian lebih dari 2100 meter di atas permukaan laut. Dan nggak ada yang tahu bagaimana suku Inca membangun desa yang begitu kompleks. Itulah kenapa situs ini menarik sekitar 440.000 pengunjung setiap tahunnya. Tapi karena peraturannya tidak terlalu ketat, situs ini juga perlahan-lahan mengalami kerusakan. Machu Picchu mungkin korban dari apa yang disebut sebagai overtourism. Kalau melihat cuplikan video dari situs ini pada hari biasa saja, pengunjungnya sudah penuh sesak. Dan meskipun kota ini terbuat dari batu-batu yang cukup kokoh, tetap saja rentan terhadap erosi. Baik akibat ulah manusia maupun cuaca. Ya ampun, sepertinya itu kabar buruk. Ada satu lagi monumen batu yang perlu kamu coret dari daftarmu. Kamu bisa menebak yang mana? Ya, Stonehenge. Terletak di perbukitan Wiltshire, Inggris.
Stonehenge sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun lalu. Tidak ada yang tahu kapan persisnya dibangun, tapi dengarkan dulu. Kalau satu-satunya penyebab kerusakan monumen ini adalah erosi, maka akan butuh waktu jutaan tahun sebelum monumen ini lenyap. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Sejak tahun 1995, ada beberapa proposal dari pemerintah Inggris untuk membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Inggris bagian tenggara dan barat daya. Masalahnya, terowongan tersebut melintas di bawah Stonehenge dan bisa saja mengguncang fondasi situs tersebut. Wah, bahaya! Sejak proyek ini diusulkan, para pemerhati monumen setempat telah mendirikan aliansi Save Stonehenge untuk mengamankan monumen ini. Mereka sangat yakin proyek seperti terowongan ini akan sangat merusak situs tersebut. Mesir. Kali ini untuk tiba di tempat tujuanmu, kamu bepergian dengan bergaya. Maksudku menunggangi unta. Tentunya cuma untuk foto-foto saja. Tapi kenapa kamu kesini? Kamu datang untuk melihat Sphinx Agung. Itu loh yang hidungnya patah. Sphinx juga dibangun jauh di masa lalu. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dan pada masa itu, mereka menggunakan apa yang mereka miliki, yaitu batu kapur. Kini beberapa peneliti percaya bahwa cuaca ekstrim bisa merusak batu-batu kapur Sphinx. Batu-batu ini merupakan jenis batuan yang sangat berpori, sehingga air dengan mudah menyusup ke dalamnya dan membuat erosi terjadi lebih parah dan lebih cepat. Air juga datang dari bawah, tidak seperti piramida Giza. Sphinx Agung diukir langsung dari batuan dasar. Dan tepat di bawah monumen ini terdapat dasar sungai yang juga merembes ke dalam Sphinx, membuatnya semakin rapuh. Semoga saja Mesir nggak dapat banyak curah hujan dalam beberapa abad ke depan. Semoga saja kamu membawa pakaian renang, karena ini saatnya menyelam jauh ke dalam laut mati. Tapi kamu mungkin nggak akan menyelam terlalu dalam, karena kandungan garam dalam airnya sangat tinggi. Kamu mungkin hanya bisa mengapung. Fakta menarik nih. Laut ini 10 kali lebih asin dari samudra. Mungkin sedikit ironis bahwa laut mati terancam lenyap. Tapi itu benar. Permukaan danau ini turun 1,2 meter setiap tahunnya. Ini berkaitan dengan salah satu anak sungai utama di laut tersebut. Anak sungai adalah sungai yang mengalir ke perairan yang jauh lebih besar. Yang jadi masalah, wilayah ini tidak begitu kaya akan air tawar. Jadi, beberapa otoritas lokal akhirnya mengalihkan anak sungai yang lebih kecil untuk keperluan dasar masyarakat. Namun, setiap tindakan pasti ada imbasnya. Dan kini, Laut Mati tengah menghadapi sejumlah permasalahan. Kembali ke Amerika Serikat saat mengunjungi kota yang nggak pernah tidur. Dan kalau sudah memahami perjalanan ini, kamu pasti sudah tahu landmark yang akan kita kunjungi. Piramida Agung dibuat sebagai tempat peristirahatan akhir bagi Raja Mesir kuno, Khufu. Menurut legenda, pemimpin Prancis Napoleon pernah memasuki Piramida Agung dan keluar dengan terguncang dan tampak sangat pucat. Dia tidak pernah mengungkap apa yang dilihatnya di dalam, tapi apapun itu dikatakan telah memengaruhinya selama sisa hidupnya. Saat Napoleon memasuki piramida itu, dia tentu telah melalui sebuah lorong super sempit dan menanjak. Dia kemudian memasuki lorong lain yang dikenal sebagai kamar besar. Koridor ini lebih tinggi dibanding yang sebelumnya dan juga berbatu-batu. Lalu dia sampai ke kamar raja, bagian pusat dari piramida agung itu yang dilapisi dengan balok granit besar. Tapi kamar itu tidak akan tampak semegah yang kita bayangkan. Tidak ada hieroglif yang menghiasi dinding-dindingnya karena bangsa Mesir baru mulai menghias kamar makam piramid jauh sesudahnya. Makam Firaun yang terletak jauh di dalam piramida pasti juga penuh dengan harta karun, mulai dari bongkahan emas sampai perhiasan paling mahal sedunia. Tapi ini semua mungkin sudah dijarah sejak lama. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah sarkofagus besar yang pernah berisi mumi raja. Napoleon juga pasti telah melewati kamar ratu. Tapi kemungkinan besar di ruang ini tidak ada ratu, karena piramida dibangun untuk satu orang saja. Ada berbagai terowongan misterius yang mengarah dari sini. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti untuk apa terowongan itu. Dan itu bukan satu-satunya hal misterius atau seram yang mungkin telah dilihat Napoleon, karena sudah banyak kisah-kisah tentang Firaun yang meninggalkan kutukan kuno di piramida. Banyak piramida memiliki peringatan yang ditulis di luarnya, menyatakan hal menakutkan yang akan terjadi kepada orang yang memasuki dan mengganggu ketenangan.
Kita mungkin tidak tahu apa persisnya yang ditemukan Napoleon di dalam piramida agung yang sangat membuatnya ketakutan. Tapi kita tahu pasti apa yang ditemukan di makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah Firaun Mesir kuno yang baru berumur 8 atau 9 tahun saat naik tahta. Dia menjadi fenomena budaya saat makamnya ditemukan hampir sama sekali utuh pada tahun 1922. Piramidanya terdapat di lembah para raja di Thebe, Luxor modern yang berlokasi di Mesir. Tidak seperti piramida agung, makam Tutankhamun penuh dengan dekorasi dinding. Dinding-dinding itu mengisahkan bahwa dia akan pergi menuju alam akhirat melalui dunia bawah. Orang Mesir percaya semua orang akan menempuh perjalanan ini, maka mereka akan mengisi makam dengan berbagai benda dan lukisan untuk membantunya sampai ke sana. Ada juga mantra-mantra yang dicat di dinding. Mereka percaya ini akan membantu orang melalui alam berikutnya. Perjalanan ini akan sangat panjang, dan karena itu, bangsa Mesir kuno juga akan mengisi piramida dengan makanan. Ada 8 keranjang buah di piramida Tutankhamun. Mereka bahkan menemukan semacam buah bernama gingerbread. Kamar-kamar itu penuh dengan perabot, patung-patung, pakaian, dan tongkat di antara banyak benda lainnya. Kemungkinan kamu juga akan menemukan banyak pakaian dan perhiasan mahal di dalam piramida itu. Bangsa Mesir kuno ingin nenek moyang mereka bepergian ke alam akhirat dengan bergaya. Mereka memasukkan Tutankhamun ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya bersama lebih dari 50 potong pakaian yang semuanya bermutu terbaik. Ada tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak sekali perhiasan. Gelang, liontin, kalung, cincin, dan jimat skarab untuk perlindungan. Semuanya ditemukan di dalam, masing-masing terbuat dari emas atau batu berharga. Ada juga kipas yang terbuat dari bulu burung unta agar Firaun tetap sejuk dalam terik matahari Mesir yang panas. Tapi sebenarnya, suhu di dalam piramida tidak pernah melebihi 20 derajat Celcius. Bangsa Mesir kuno membangun sistem AC super sejuk yang belum kita pahami sepenuhnya sampai hari ini. Piramida Tutankhamun juga berisi sekitar 130 tongkat yang terbuat dari kayu eboni, gading, perak, dan emas untuk membantunya dalam perjalanan. Ada 3 kereta yang disembunyikan kalau dia lelah berjalan. Mereka juga menaruh 11 dayung perahu di dalamnya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan perahu. Piramida itu penuh dengan wewangian dan parfum kesukaan Firaun. Dalam ekskavasi piramida Tutankhamun, jelas bahwa tempat itu telah dirampok di masa dahulu. Ada kerusakan di pintu dan jejak-jejak minyak yang tersisa di stoples kosong. Sepertinya ada yang menjarah piramida itu untuk mengambil emas, wewangian, parfum, dan minyak yang ditinggalkan bagi Raja Tut. Masih ada sedikit parfum yang terbuat dari minyak kelapa dan kemenyan yang ditinggalkan dalam sebuah botol. Tampaknya Firaun Tutankhamun suka permainan papan. Ada 1 set permainan senet mini dari gading. Meski tidak tahu pasti cara memainkannya, kita tahu bahwa ini semacam permainan backgammon versi Mesir kuno. Ada 2 pemain dan tujuannya adalah menjatuhkan lawan dari papan. Tapi gak yakin juga Mumi Tutankhamun ini mau main sama siapa. Bangsa Mesir kuno punya beberapa ritual yang tampak sangat aneh bagi kita. Misalnya, mereka dulu mencukur alis kalau kucingnya mati. Jadi, gak heranlah ya kalau mereka memasukkan barang-barang ganjil ke dalam piramida. Para arkeolog menemukan sekumpulan kucing dan kumbang skarab yang dijadikan mumi dalam piramida yang berasal lebih dari 4.000 tahun lalu. Semua itu ditemukan di piramida Saqqara yang berada di sebelah selatan Kairo. Mereka juga menemukan banyak perangkat make up dan cermin di dalamnya. Make up dipakai dengan bangga oleh pria dan wanita di masa Mesir kuno. Eyeliner adalah salah satu kosmetik yang paling populer. Batu Rosetta adalah salah satu penemuan terbesar dalam piramida. Batu ini ditemukan oleh Napoleon Bonaparte dan timnya. Itu adalah batuan granit hitam yang berasal dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu itu bertuliskan huruf Yunani, demotik, dan hieroglif. Saat diterjemahkan pada tahun 1822, kita mendapatkan kunci untuk memahami hieroglif Mesir kuno untuk pertama kalinya. Penemuan mumi Ratu Hatshepsut pada tahun 1903 mengubah pemahaman kita tentang bangsa Mesir selamanya. Setelah ratu ini meninggal, penerusnya, Satmusi ketiga, menghilangkan hampir semua bukti kekuasaannya. Jadi pada dasarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang pemimpin besar wanita Mesir yang pertama. Dia sekarang telah menjadi salah satu dari sedikit Firaun wanita paling ternama di Mesir.
Firaun Khufu bahkan memiliki sebuah perahu lengkap di dalam piramidanya. Para arkeolog menemukan lebih dari 1.200 puing perahu raksasa di dekat piramida agung di Giza. Mereka menyusun kembali perahu itu dan panjangnya mencapai 45 meter. Kemungkinan besar ini adalah perahu matahari yang didesain untuk mengangkut raja yang dibangkitkan beserta Dewa Ra. Fakta seru, piramida Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang tersisa. 6 keajaiban lain adalah Taman Gantung, Colossus, Kuil Artemis, Mausoleum, Mercusuar Alexandria, dan patung Zeus. Piramida ini juga merupakan struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama 3.800 tahun, dan ini adalah piramida terbesar di Mesir. Pembangunannya membutuhkan 2,3 juta balok batu kapur, dan sebagiannya berbobot sampai 80 ton. Butuh 100.000 pekerja dan waktu 23 tahun untuk membangunnya. Tingginya yang asli adalah 147 meter. Pada tahun 2017, para arkeolog menemukan sesuatu yang aneh dari piramida agung Mesir. Ada ruang kosong tersembunyi dengan panjang setidaknya 30,5 meter, dan tidak ada yang tahu persis kenapa tempat itu ada di sana dan untuk apa. Ruang kosong aneh itu adalah struktur dalam pertama yang ditemukan dalam piramida berumur 4.500 tahun itu sejak tahun 1800-an. Para ilmuwan memakai sinar kosmik untuk mendeteksi lubang besar itu, tapi sampai sekarang belum diketahui apa isinya. Bangsa Mesir kuno sangat berhati-hati membangun piramida. Segalanya ditempatkan secara strategis serta logis secara struktural. Jadi sangat tidak mungkin ruang kosong ini disebabkan balok yang jatuh seiring waktu. Banyak piramida juga berisi patung model kecil yang disebut Ushapti. Ini mewakili para pembantu. Dipercaya patung-patung itu akan hidup melayani Firaun di dunia akhirat. Tapi luar biasa rasanya, semua benda ini bisa masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu sebenarnya tidak lapang, dan sebagian besarnya cuma terdiri dari batu. Hey, lihat nih. Secara teknis, kamu bisa tinggal di Menara Eiffel asal nggak keberatan menempati apartemen sempit. Gustav Eiffel mendesain menara ini dilengkapi apartemen pribadi untuk dirinya sendiri tepat di puncak konstruksi itu. Dia meninggalkan tempat itu dalam keadaan baik dan rapi dengan semua perabot yang diperlukan. Sekarang apartemen ini ditempati 2 manekin, manekin Eiffel sendiri dan temannya yang sama terkenal, Thomas Edison. Turis boleh melihat sekilas apartemen itu jika mereka membeli tiket ke puncak menara. Jika kamu pernah melewati Trafalgar Square, pasti kantor polisi terkecil di London ini terlewatkan karena letaknya tersembunyi di balik tiang lampu. Alasan kantor polisi didirikan di situ pada tahun 1926 adalah agar petugas polisi bisa dekat dengan rapat-rapat umum. Rapat umum sering terjadi di area itu. Sebagian orang bahkan bilang, kantor polisi ini dulu dilengkapi telepon yang terhubung langsung ke Scotland Yard. Lokasi ini sekarang dipakai untuk menyimpan alat kebersihan, jadi nggak banyak yang bisa dilihat di sana, kecuali beberapa alat pel. Grand Central Station, salah satu stasiun New York tersibuk, punya tempat tersembunyi bagi pelancong. Ada beberapa lapangan tenis di tempat rahasia bernama Annex. Area ini dulu tempat berbagai hal, dari studio rekaman sampai galeri seni. Tapi saat ini dikenal sebagai klub tenis Vanderbilt dan bisa dikunjungi umum. Seperti halnya Tuan Eiffel, produser Samuel Lionel Roxy Rottevelt mendesain apartemen tersembunyi untuk dirinya sendiri di tempat hiburan Radio City Music Hall di New York. Dia juga minta apartemen itu, yang sekarang disebut Roxy Suite, untuk dihias dengan gaya Art Deco. Tinggi langit-langit apartemen ini 6 meter, yang tertutup daun emas dan dinding-dindingnya memakai tirai mewah dari lantai sampai langit-langit. Sekarang cuma penampil Radio City dan tamu VIP yang bisa mengunjungi lokasi ini. Kamu juga bisa menyewanya, tapi konon harga sewanya sangat tinggi. Simbol paling terkenal Roma, Colosseum, memiliki terowongan rahasia yang tersembunyi di bawah lantainya. Di masa lalu, bangsa Romawi kuno memakai lorong ini untuk mengurung hewan liar seperti singa, harimau, gajah, dan beruang. Karena hewan-hewan ini dipakai untuk pertarungan gladiator dan jenis-jenis hiburan lain. Terowongan ini dibuka sejak 2010 bersama sistem perpipaan Colosseum. Pada masanya, itu kemajuan teknologi dengan fitur keran minum, bahkan toilet. Sebagian orang mengkritik dibukanya terowongan rahasia ini. Mereka percaya ini akan memengaruhi struktur bangunan karena ramainya lalu lintas pengunjung.
Gedung Empire State dikatakan memiliki 102 lantai, tapi itu nggak benar. Sebenarnya gedung ini punya lantai ke 103 yang rahasia. Jalan masuknya melalui tangga tersembunyi yang ada di lantai 102. Tapi seringnya, lantai ini disediakan bagi para insinyur bangunan dan selebritas. Itu belum semua. Lantai 103 ini mengarah ke kapsul gedung Empire State, yaitu kubah terkenal gedung itu. Salah satu tengara paling kenamaan Amerika memiliki ruang tersembunyi misterius. Jika catatan sekarang benar, ada ruang rahasia di belakang patung kepala Abraham Lincoln di Gunung Rushmore. Ruang ini dimaksudkan untuk menyimpan artefak dan dokumen terkait sejarah Amerika, seperti Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Sekarang kita tahu berbagai dokumen penting ini disimpan di lokasi lain, dan ruang di Gunung Rushmore tetap nggak bisa diakses publik sampai hari ini. Mungkin ini ruang video game untuk para penjaga taman, atau bukan? Diselesaikan antara 2550 dan 2490 sebelum Masehi, piramida besar Giza adalah sisa-sisa terakhir 7 keajaiban dunia dari dunia kuno. Dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi dinasti keempat Firaun Mesir Khufu, piramida ini dilengkapi galeri besar, kamar raja, dan kamar ratu. Tapi itu belum semua, karena baru-baru ini sebuah kamar rahasia ditemukan di sini. Dijuluki ruang hampa besar, mirip kepalaku, panjang ruangan lapang ini hampir 30 meter. Fungsi utamanya masih diperdebatkan, tapi beberapa arkeolog percaya ruang ini dipakai sebagai jalan internal untuk membantu pembangunan struktur masif itu. Kastel Cinderella adalah atraksi utama di Disney World Orlando, Florida, yaitu suatu area yang disebut Magic Kingdom. Kastel ini memang memiliki ruang tersembunyi yang dinamakan Cinderella Suite. Ruang ini awalnya dimaksudkan untuk tempat tinggal Walt Disney dengan keluarganya. Dia meninggal tahun 1966 dan gak pernah melihat hasil akhirnya. Ruang ini akhirnya selesai tahun 2006. Sejak itu, ruang ini cuma dibuka beberapa kali saja dan hanya untuk pengunjung yang diundang perusahaan Disney. Grand Central bukan satu-satunya stasiun kereta yang memiliki fitur tersembunyi. Italia punya Milano Centrale, stasiun kereta api terbesar kedua di negara itu. Lebih dari 320.000 penumpang melewati dinding ini tiap hari, tapi sebagian besar nggak pernah melihat pintu-pintu tertutup di dinding sampai stasiun yang menuju Royal Pavilion, area modern yang didesain sebagai ruang tunggu keluarga kerajaan. Pavilion itu memiliki 2 aula besar yang terbagi 2 lantai dengan perabotan mewah, marmer bergaya, semua dihiasi patung-patung kerajaan. Patung Liberty punya ruang tersembunyi. Coba tebak, letaknya di mana? Di obor patung itu. Sayangnya, ruang ini nggak dibuka untuk umum sejak ditutup pada tahun 1916. Sebuah kamera dipasang di sini pada tahun 2011 agar orang bisa menikmati siaran langsung pemandangan indah dari sana. Patung Leonardo da Vinci yang berlokasi di Bandara Fiumicino Leonardo da Vinci, Roma, pertama kali terungkap tahun 1960. Baru-baru ini patung ini direnovasi. Salah seorang pekerja menemukan sesuatu yang misterius dalam proses ini. Sebuah lubang kecil di tengah patung, di ketinggian sekitar 9 meter. Setelah dibuka dengan hati-hati, ditemukan 2 perkamen di dalamnya. Ditulis dalam bahasa Latin klasik. Dokumen pertama menguraikan sejarah area yang sekarang menjadi lokasi bandara itu. Perkamen lain berisi daftar orang-orang yang menghadiri peresmian patung itu. Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di Washington DC memiliki fasilitas olahraga, di mana panitera, polisi yang tidak bertugas, dan pegawai Mahkamah Agung lain bisa main bola basket. Gedung itu berlokasi di lantai teratas dari gedung yang dijuluki Mahkamah Tertinggi di Daratan. Permisi, aku mendribel bola dulu. Klub 33 Disneyland berlokasi di bagian taman hiburan New Orleans Square di Anaheim, California. Klub eksklusif ini cuma memiliki 500 anggota dan diresmikan tahun 1967. Tujuannya untuk menghibur para selebritas, politisi, dan sponsor. Dekorasinya milik Walt Disney sendiri dan istrinya. Layanan di sini sangat mahal. Anggota harus membayar 374 juta rupiah untuk bergabung di klub. Dan kemudian biaya tahunan antara 179 rupiah sampai 374 juta rupiah. Pintu masuk ke klub itu mudah terlewatkan karena tersembunyi di belakang pintu dengan satu plat emas berukiran angka 33.
Klub ini direnovasi tahun 2014. Mereka memindahkan pintu masuk ke lokasi yang makin rahasia, tapi orang masih bisa melihat pintu masuk yang lama di tempat aslinya. Kota New York punya sejumlah perpustakaan umum dengan apartemen tersembunyi. Para karyawan dan keluarga mereka bisa tinggal di kamar tersembunyi itu yang berlokasi di bagian atas dari banyak perpustakaan umum. Sekarang, kebanyakan tempat ini menjadi tempat penyimpanan atau ruang kosong, tapi beberapa di antaranya terbuka untuk umum. Seperti milik proyek renovasi apartemen seharga 65,9 miliar rupiah di cabang Washington Heights. Tempat ini diubah dari ruangan lama dan berdebu seluas 348 meter persegi menjadi area khusus bagi remaja dan pusat teknologi, yang juga dilengkapi ruangan untuk berbagai program. Di musim liburan kali ini, kamu memutuskan untuk berkeliling dunia sekali seumur hidup. Pemberhentian pertama petualangan seru ini adalah Eropa. Kamu memulai perjalanan di Italia, negara pasta dan pizza, serta gelato yang nikmat. Ah, itu dia, menara miring Pisa yang terkenal. Kamu membeli tiket dan masuk ke dalam monumen miring ini. Kamu harus menaiki 251 anak tangga yang licin, jadi hati-hati melangkah ya. Dan jangan lupa tarik napas. Batu marmer putihnya sangat menakjubkan dan kamu bisa sesekali mengintip keluar untuk menikmati pemandangan kota. Selamat, kamu berhasil! Kamu sampai di puncak menara lonceng ini dan bisa selfie-selfie sebanyak mungkin. Menara miring Pisa adalah salah satu landmark Italia yang paling ikonis. Saat mendaki tangga, seorang pemandu mengatakan ini adalah monumen abad pertengahan yang dibangun antara abad ke-12 sampai 14, butuh waktu lebih dari 200 tahun untuk menyelesaikannya. Dan kalau kamu penasaran apakah menara ini memang selalu miring, aku bisa jawab tanpa ragu. Yap, emang kayak gitu. Begitu lantai 3-nya selesai, menara lonceng ini mulai tenggelam. Masalahnya nama Pisa berasal dari kata Yunani yang berarti tanah berawa. Tanah di sana sangat lunak, terdiri dari tanah liat, lumpur, dan pasir. Para arsitek sudah berusaha menyelamatkannya sejak membangun menara ini. Di puncak monumen setinggi 56 meter ini, kamu meluangkan waktu untuk mengagumi kota. Berapa atap terakota yang bisa kamu hitung? Kalau berjalan ke sisi selatan monumen, kamu mungkin merasa lebih dekat dengan tanah. Alasannya menara miring Pisa miring ke arah selatan. Menara ini pernah miring hampir 5,5 derajat dan masih tetap berdiri. Sekarang kalau kamu mengunjungi monumen ini, si pemandu mungkin bilang menaranya nggak semiring dulu. Beberapa tahun lalu, arsitek dan insinyur terbaik dunia melakukan pekerjaan konstruksi di samping monumen agar tak jatuh. Mereka menggali terowongan dan mengambil lebih dari 38 meter kubik tanah dari bawah sisi utara menara. Sekarang menara ini miring pada sudut 4 derajat, jadi kalau kamu mau foto dengan pose menyangga menara, sebaiknya kamu bergegas. Entah berapa lama lagi menara ini akan tetap miring. Kini saatnya kamu pergi ke Roma. Kota ini adalah museum terbuka dan kamu wajib melihatnya sendiri. Emang panas banget sih, tapi kamu beruntung. Hari ini kamu mengunjungi pemandian Caracalla. Siap merasakan pengalaman Romawi kuno otentik? Kamu masuk melalui tempat yang dulunya ruang ganti, kamu harus berimajinasi sedikit di sini. Sekarang kamu cuma akan melihat dinding bata setinggi 40 meter di sini. Warga Romawi dari setiap kelas akan menghabiskan 1 atau 2 jam di pemandian ini setiap harinya. Mereka akan datang setelah seharian bekerja atau sebelum makan malam. Kompleks pemandian kekaisaran seperti yang satu ini biasanya gratis, tapi kamu harus membayar biaya masuk. Saat meninggalkan ruang ganti, pengunjung akan berhenti di ruangan berpemanas, tempat mereka akan menerima pijatan minyak dan scrub. Kemudian, orang-orang akan pindah ke salah satu dari 2 tempat latihan. Terbayangkan betapa luasnya? Di sini ada serambi marmer dan kamu masih bisa melihat beberapa pecahan lantai berwarna mosaik. Jika ingin yang lebih intelektual, kamu bisa mendengarkan seorang filsuf atau mengunjungi salah satu perpustakaan. Kita tiba di ruangan paling mengesankan, namanya Caldarium. Ini adalah ruang uap panas melingkar dengan diameter 35 meter. Bukan cuma 1 atau 2 kolam air panas di sana, melainkan 7. Di atas kepalamu ada kubah megah yang ditopang tiang-tiang granit besar. Seluruh strukturnya didekorasi dengan mewah menggunakan mosaik kaca warna-warni dan marmer putih terbaik.
Kompleks ini juga punya kolam renang dalam ruangan seukuran kolam renang Olimpiade dengan air sepinggang. Kalau sekarang kamu cuma bisa melihat beberapa dinding kemerahan yang terbuat dari batu bata dan beton. Kaisar Caracalla, seperti banyak kaisar Romawi lainnya, membangun mega kompleks yang membuat semua orang bahagia. Setelah penerbangan internasional yang panjang, kamu tiba di Mesir. Bersiaplah untuk naik unta dan makan buah-buahan kering. Ada yang suka kurma? Kamu keluar hotel saat fajar dan berjalan ke pinggiran Kairo. Kamu berkendara melewati sungai Nil menuju tepi barat. Jangan lupa foto-foto ya. Di kejauhan kamu melihat monumen besar. Ini adalah Sphinx Agung Giza. Percaya nggak? Orang-orang membuat monumen ini lebih dari 4.500 tahun lalu. Begitu mendekat, kamu akan melihat piramida besar di utara Sphinx dan kamu sadar gak kayak piramida. Sphinx diukir langsung dari batuan dasar dataran tinggi Giza. Sampai saat ini, Sphinx adalah salah satu patung terbesar di dunia dengan tinggi 20 meter dan panjang 73 meter dari cakar sampai ekornya. Wajah Sphinx terlihat agak penyok sekarang, namun menurut para arkeolog, dulunya nggak begitu. Rekonstruksi Photoshop Sphinx menunjukkan tampilan yang berbeda, seperti yang kamu lihat, hidung Sphinx seperti dipotong bersama bagian dagunya. Para ilmuwan meyakini patung itu adalah representasi Firaun Khafra yang agung. Itu sebabnya wajahnya sangat mirip manusia. Tepat di bawah matanya, garis berukir gelap ditambahkan untuk mewakili eyeliner arang yang biasa dipakai warga Mesir kuno. Fakta uniknya, ini bukan cuma untuk kecantikan. Kebiasaan ini melindungi mata orang Mesir dari sinar ultraviolet. Di daerah gurun yang mendapat banyak sinar matahari, ini sangat diperlukan. Sampai saat ini para peneliti memperdebatkan apakah Sphinx punya jenggot atau enggak. Banyak yang percaya kalau memang dimaksudkan untuk menyerupai Firaun, kemungkinan besar Sphinx punya jenggot berkepang yang hancur akibat erosi atau ulah manusia. Kini kamu masih dapat melihat sisa-sisa hiasan kepala megah di kepala Sphinx. Ornamen kepala ini diasosiasikan dengan kekuasaan dan royalti. Bayangkan garis-garisnya berwarna biru dan emas. Mungkin ini penampakannya saat monumen ini pertama kali dibangun. Tak ada bukti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun Sphinx, tapi kemungkinan sangat lama karena detail ukirannya sangat mengesankan. Kalau kamu beruntung, pemandumu mungkin akan membawamu ke salah satu ruang rahasia di dalam patung. Tapi kalau itu nyata dan bukan cuma mitos ya. Air Yunani yang sebening kristal. Mau datang naik kapal atau pesawat, kamu pasti menikmatinya. Ini adalah titik fokus situs arkeologi. Kamu tiba di marina dan pelabuhan Mandraki. Tapi tunggu dulu, kamu nggak melihat monumen apapun. Colossus di Rhodes memang sulit ditemukan kalau dilihat sekilas karena sudah lama sekali hancur. Sebelum runtuh saat gempa bumi dahsyat, patung besar itu dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kalau kamu melihat Colossus ini lewat foto, kamu mungkin mengiranya sebagai Lady Liberty. Ya, sebenarnya bukan kebetulan. Ternyata patung di Rhodes dan patung Liberty memang berhubungan. Keduanya dibangun sebagai simbol kebebasan dan Lady Liberty sering disebut sebagai Colossus modern. Colossus berdiri setinggi 30 meter, tapi kini yang kamu lihat hanyalah dermaga beton dengan celah besar di tengah. Sekarang bayangkan sebuah patung perunggu mengangkangi kedua ujung jembatan ini. Colossus dibangun kembali pada abad ketiga sebelum Masehi dan 900 unta ikut serta dalam pembangunannya. Patung itu bertahan kurang lebih 54 tahun sebelum dihancurkan gempa bumi kuat. Gempa bumi itu menghantam kota dengan sangat keras sehingga yang tersisa dari patung itu cuma sebelah kakinya yang besar. Meski begitu, orang-orang tetap mengunjungi monumen ini loh. Kamu sudah siap-siap mau pulang? Makasih ya udah ikut dalam perjalanan ini dan jangan lupa tulis situs favoritmu di kolom komentar. Sampai ketemu lagi.